Hai Sobat Browsing, mungkin kalian tidak asing dengan nama seperti Kapiten Pattimura yang telah dianugerahi gelar pahlawan nasional Indonesia karena telah berjuang gagah berani memimpin rakyat Maluku melawan penjajah. Tetapi kali ini kita tidak akan membahas tentang Kapiten Pattimura ya Sobat Browsing. Akan tetapi kita akan membahas seorang tokoh dengan gelar kapiten yang juga tersemat dalam namanya. Bagaimanapun ia juga punya jasa besar dalam perjalanan sejarah bangsa ini dalam melawan penjajah, serta menjadi simbol keharmonisan antara etnis Jawa dan Tionghoa pada masa itu. Ya, ia adalah Taiwan Soe atau Wang Taipan, lebih dikenal sebagai Shou Fanchiang, Ge Panjang, atau lidah orang Jawa kala itu memanggilnya dengan sebutan Kapiten Sepanjang. Lalu siapakah Shou Fanchiang atau Kapiten Sepanjang ini hingga menjadi tokoh penting di masa itu? Untuk mengetahuinya kita harus kembali di tahun 1740. Ya, aku pergi saja ke masa lalu. Wow, primitif. Untuk mengetahui siapa Kapiten Sepanjang tidak lepas dari sebuah peristiwa penting pada masa ini. Terjadi kerusuhan oleh orang-orang Tionghoa yang merasa hidupnya ditekan oleh VOC atau Belanda. Diskriminasi yang dilakukan oleh company mengakibatkan warga etnis Tionghoa melakukan penyerangan dan pengerusakan terhadap berbagai aset milik perusahaan dagang Belanda. Suasana begitu mencekam kala itu di Batavia. Kerusuhan ini dikenal orang Jawa sebagai Ge Geger Pacinan atau Perang Kuning yang terjadi dari tahun 1740 sampai 1743. Pihak VOC yang melihat hal tersebut menanggapi kerusuhan itu dengan tegas. Penduduk Tionghoa tidak hanya dirazia, mereka dikumpulkan dan dibantai. Diperkirakan korban tewas di tangan company VOC mencapai 10.000 orang. Baik dewasa, anak-anak, laki-laki maupun perempuan, harta benda dijarah, bahkan rumah-rumah milik Tionghoa dibakar oleh company. Bermula dari krisis ekonomi dan politik yang menimpa VOC pada abad ke-17. Para pedagang Tionghoa yang ekonominya lebih maju dijadikan objek pemerasan oleh pihak VOC yang korup. Karena ekonomi yang semakin buruk membuat VOC memperketat kebijakan yang menyusahkan pendatang Tionghoa yang bahkan lebih dahulu berdagang di Nusantara daripada bangsa Eropa. Kejadian ini menimbulkan reaksi berantai yang hebat hingga beberapa tahun berikutnya. Orang-orang Tionghoa yang berhasil selamat dari pembantaian dipimpin langsung oleh salah satu tokoh Tionghoa terkenal bernama Kapiten Sepanjang. Ia memimpin rombongan orang-orang Tionghoa menyingkir ke arah timur serta terus melakukan perlawanan dengan menyerang pos-pos VOC yang dilewatinya. Sebelumnya Kapiten Sepanjang telah dikenal dalam kepemimpinannya dalam memimpin mogok kerja orang Tionghoa di bekas pabrik gula Gandaria di Batavia. Perlawanan Tionghoa ini kemudian menyebar ke seluruh Jawa. Kapiten Sepanjang sendiri diketahui merupakan saudara lain ibu dari Kaisar Tiongkok bernama Qianlong, yang merupakan salah satu kaisar terbesar dinasti Qing yang dikuasai bangsa Manchu. Lalu bagaimana seorang bangsawan dinasti Qing yang besar bisa berada jauh dari negerinya itu? Jadi, dari salah satu sumber menjelaskan, Kapiten Sepanjang telah dibuang dari negaranya Tiongkok karena dicurigai akan melakukan pemberontakan. Dengan posisinya sebagai orang buangan, maka Kapiten Sepanjang sudah tidak memiliki hubungan dengan Kaisar Tiongkok. Tidak lama setelah pelarian orang-orang Tionghoa dari Batavia, berita tentang pembantaian dan rencana menyerang balik VOC segera menyebar ke seluruh Jawa. Di kota-kota yang dilewatinya, Kapiten Sepanjang terus menghimpun kekuatan dari orang-orang Tionghoa setempat. Namun tak hanya kaum Tionghoa, para bupati di wilayah Kesultanan Mataram juga banyak yang bersimpati kepada perjuangannya. Rakyat Jawa juga sudah jengah dengan kesewenang-wenangan VOC Belanda. Sampai akhirnya sang raja pun, Sunan Pakubuwono II, turun tangan mendukung perjuangan ini, maka lahirlah persekutuan pasukan Jawa Tionghoa yang merepotkan, VOC. Peperangan terjadi hampir di seluruh pantai utara Jawa mulai dari Batavia, Karawang, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Kudus, Rembang, Lasem, Tuban, Surabaya hingga Pasuruan. Juga di pedalaman di sekitar pusat pemerintahan Mataram yang sekarang dikenal sebagai Yogyakarta, Surakarta, Banyumas, hingga Pacitan, Madiun, dan Malang. Namun tidak disangka, sekitar setengah tahun setelah memberikan dukungan, Sunan Pakubuwono II menarik kembali dukungannya. Sang Sunan berbalik menjadi pro
VOC, dan kontra Laskar Jawa Tionghoa. Para bawahannya kebingungan, ada yang patuh pada sang Sunan dan ada yang tetap memilih untuk melawan Kompeni. Akhirnya pasukan Jawa pun terpecah. Aliansi Jawa Tionghoa lantas mengangkat Raden Mas Garendi, cucu Amangkurat III sebagai raja baru dengan gelar Sunan Amangkurat V. Saat bertahta sebagai raja, ia mengangkat Kapiten Sepanjang sebagai guru untuk panglima kerajaan. Sunan Kuning menganggap Kapiten Sepanjang punya syarat pengalaman, sehingga cocok bagi panglima perangnya yang masih muda. Serangan pun dilakukan oleh pasukan aliansi yang dipimpin Kapiten Sepanjang, dan akhirnya berhasil merebut Keraton Mataram di Kartasura pada pertengahan tahun 1742. Sayangnya, tahta Sunan Kuning di Kartasura tidak berlangsung lama. Pada akhir tahun 1742, tentara VOC yang dibantu pasukan Madura yang dipimpin Cakraningrat IV berhasil merebut Kartasura dan mengangkat kembali Pakubuwana II ke tahta kerajaan. Sunan Amangkurat V yang juga dikenal dengan Sunan Kuning, yang terusir dari keraton, kemudian meneruskan perlawanan kepada VOC dengan bergerilya bersama-sama dengan Kapiten Sepanjang, Panglima Tionghoa kepercayaannya. Namun pada suatu pertempuran di Jawa Timur, Raden Mas Garendi atau Sunan Kuning beserta pasukan Kapiten Sepanjang bergerak mundur ke sebuah daerah dekat Surabaya yang sekarang abadi dengan nama daerah Sepanjang. Dari sana keduanya lalu terpisah. Sunan Kuning yang terpisah oleh Kapiten Sepanjang yang dalam keadaan terdesak dengan berbagai pertimbangannya kemudian terbujuk oleh VOC untuk berunding di Surabaya. Saat sampai di Surabaya, Sunan Amangkurat V kemudian ditangkap oleh VOC dan diasingkan ke Sri Lanka. Sedangkan Kapiten Sepanjang setelah terpisah dengan Sunan Kuning berhasil meloloskan diri dan meneruskan perjalanan sampai ke Pulau Bali dan mengabdi pada sebuah kerajaan di Bali. Dan sejak saat itulah nama Kapiten Sepanjang tidak pernah terdengar kembali. Selain nama Sepanjang yang diabadikan menjadi nama wilayah di utara Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kampung Megare yang terletak di barat Sepanjang juga merupakan toponim dari nama Mas Garendi atau Sunan Amangkurat V. Di daerah Sepanjang juga banyak keturunan Mataram yang masih menetap hingga saat ini, seperti keturunan dari Raden Mas Pangeran Kertoyudo, Raden Ali Ngelom, atau Mbah Ali, yang merupakan pendiri salah satu pesantren di Sepanjang. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya aliran Toriko Syatoriah yang dibawa langsung oleh Raden Mas Pangeran Kertoyudo dari Mataram. Di Jakarta TMII dan Rembang Klenteng Cuan Kiong kini juga telah berdiri sebuah monumen perjuangan Laskar Tionghoa dan Jawa melawan VOC dengan mencantumkan berbagai tokoh penting Tionghoa Jawa yang ikut serta dalam perlawanan saat itu. Nama tokoh-tokoh itu antara lain dari pihak Tionghoa seperti Sou Fan Chiang atau Kapiten Sepanjang, Oe Ing Kiat atau Raden Tumenggung Widyaningrat Adipati Lasem, Tan Kewii dan Tan Siko atau Singseh. Ada pula pihak Jawa seperti Raden Mas Said alias Mangkunegoro I, Pangeran Mangkubumi alias Hamengkubuwana I, dan Raden Mas Garendi atau Sunan Amangkurat V. Terima kasih Sobat Browsing, mohon maaf apabila ada kurangnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta ketuk tombol loncengnya.